Marvel Comics atau Marvel Worldwide Inc. sebelumnya bernama Marvel Publishing Inc. dan Marvel Comics Group adalah nama suatu perusahaan dari Amerika Serikat yang memproduksi komik dan media terkait. Pertama kali didirikan dengan nama Timely Publications pada tahun 1939 dan sempat berganti nama menjadi Atlas Comics sebelum akhirnya menjadi Marvel Comics pada tahun 1961. Kini, Marvel telah menjadi salah satu penerbit buku komik terbesar bersama dengan perusahaan saingan lamanya, DC Comics. Namanya melambung tinggi setelah mengorbitkan karakter-karakter komik populer seperti Captain America, Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, dan masih banyak lagi. Sebagian besar karakter tersebut hidup di dalam dunia yang dikenal sebagai Marvel Universe, dan belakangan ini banyak yang muncul dalam media hiburan seperti serial kartun, film, dan bahkan dalam video game. Nah, pada tahun 2009, The Walt Disney Company menyatakan sepakat untuk membeli Marvel Entertainment sebesar 4 miliar US dollar dalam transaksi saham dan uang tunai. Dengan demikian, perusahaan pencipta Mickey Mouse dan Snow White itu berhak atas karakter komik termasuk yang tadi saya sebutkan. Karena sesuai kesepakatan, Marvel akan memberikan Disney kepemilikan lebih dari 5.000 karakter Marvel Entertainment. Nah, mumpung saya jarang membahas film-film superhero, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bloodshot. Adalah film fiksi ilmiah tahun 2020 garapan sutradara David S.F. Wilson dengan skenario yang ditulis Jeff Wadlow dan Eric Heisserer. Film yang berdurasi 109 menit ini dibintangi oleh Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Guy Pearce, dan beberapa bintang lainnya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tuku Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Ray Garrison, seorang prajurit Amerika Serikat yang melakukan misi penyelamatan bersama pasukannya di Mombasa, Kenya. Kala itu dia menemukan rumah yang menjadi target di mana Sandra ditahan. Mengabaikan instruksi atasannya, Ray langsung melancarkan serangan balasan, dimulai dengan melemparkan granat, lalu menembaki semua penjahat. Pria itu sangat lihai dalam bertempur. Dia benar-benar membuat pemimpin penjahat terpojok hingga akhirnya mengancam akan membunuh Sandra. Namun, Ray berhasil memperdaya bos penjahat itu lalu membunuhnya, meskipun Ray juga tertembak. Misi berhasil diselesaikan dengan baik. Ray dan pasukannya kembali ke sebuah pangkalan udara Aviano, Italia. Misi yang sulit memerlukan pengorbanan yang besar. Ray disambut oleh istrinya Gina, dan mereka pun melepas rasa rindu dan menikmati liburan di Teluk Amalfi. Keesokan paginya, Ray menemukan sebuah catatan yang menerangkan bahwa Gina sedang pergi untuk membeli sarapan. Tiba-tiba saja, Ray mendengar suara langkah kaki yang awalnya dikira Gina. Ternyata itu adalah orang-orang bersenjata tak dikenal. Terjadi pertarungan yang tidak seimbang, namun itu tidak berlaku bagi Ray. Dengan mudah, dia menghajar dua pria itu secara brutal, lalu bergegas mencari Gina. Sayangnya ketika meninggalkan kamar, Ray tidak sengaja menabrak seorang pria yang terlihat ketakutan. Padahal, pria itu adalah dalang dibalik penyerangan dan penculikan. Ya, Ray dibius dan dibawa ke sebuah rumah penjagalan. Martin X, pria itu cukup jelas menyebutkan namanya setelah menari mengikuti alunan musik disco tahun 70-an. Martin memaksa Ray untuk mengungkapkan siapa informan yang mengarahkan pasukan US di Mombasa. Tentu saja Ray tidak bisa menjawabnya, karena dia hanya ditugaskan ke sana. Sayangnya, pengakuan tersebut membuat Martin tidak senang, sehingga dia membawa Gina ke hadapan Ray dan langsung membunuh wanita itu. Melihat istrinya dibunuh membuat Ray sangat terpukul dan benar-benar marah. Ray menyarankan agar dirinya juga dibunuh, karena jika tidak, Ray bersumpah akan memburu dan menghabisi Martin. Saran itu pun diterima dengan baik dan akhirnya Ray dibunuh. Thanks for the advice. Ray terbangun di sebuah tempat dengan peralatan kesehatan yang super canggih. Beberapa waktu kemudian, setelah kesadarannya terkumpul, seorang dokter bernama Emil Harting menghampiri Ray. Dia juga memperkenalkan seorang wanita yang menggunakan inisial K dan T sebagai namanya, dibaca Katie. Ray tidak mengingat apapun, termasuk namanya. Sang dokter dan Katie menjelaskan bahwa saat ini Ray sedang berada di fasilitas Rising Spirit Technologies atau disingkat RST. Tubuh Ray didonasikan oleh militer US.
Budapest. Mungkin pilihannya antara RST dan pemakaman Arlington. Ray tertawa mendengar penjelasan Emil yang terdengar seperti lelucon karena sang dokter terlihat ragu dalam menjelaskan. Akhirnya Katie menegaskan bahwa Ray sebenarnya sudah mati. Ray didonasikan oleh pihak militer karena tidak ada satu keluarga pun yang mengklaim, atau bisa dibilang Ray hidup seorang diri. Mungkin itu terdengar sedikit kasar, namun itulah kenyataannya. Kemudian Ray dijelaskan lebih lanjut tentang RST, fasilitas-fasilitas yang dimiliki, dan apa yang mereka kerjakan. RST berfokus pada penyembuhan tentara-tentara seperti Ray yang merupakan aset terpenting militer. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan penelitian dan mengembangkan kemampuan dan kekuatan fisik para tentara, sehingga membuat para tentara itu menjadi lebih cepat dan kuat. Namun Ray adalah sesuatu yang berbeda. Ray adalah sebuah pembuktian bahwa RST memimpin dalam kemajuan teknologi umat manusia. Tiba-tiba saja sang dokter mengiris tangan Ray untuk memperlihatkan sebuah teknologi konstruksi biomekanik. Mereka menyebutnya dengan nanites. Benda itu akan bekerja secara otomatis meningkatkan kemampuan tubuh dan akan bereaksi cepat membangun jaringan yang rusak ketika tubuh Ray mengalami cedera berat. Makhluk biomekanik itu berada di dalam tubuh Ray, menggantikan darah. Ya, Emil berhasil mentransfusikannya ke dalam tubuh Ray. Namun seperti halnya tubuh yang membutuhkan kalori, nanite juga membutuhkan energi sendiri. RST menyediakannya. Semakin besar usaha yang dilakukan untuk menyembuhkan tubuh Ray, maka semakin besar energi yang mereka konsumsi. Kemudian Emil membawa Ray ke fasilitas rehabilitasi, di mana para pasien atau mantan prajurit menguji tubuh mereka yang telah ditingkatkan. Katie adalah mantan angkatan laut. Karena kecelakaan dalam misi Suriah, kini dia bernafas menggunakan respirator, dan itu membuatnya kebal terhadap inhalasi. Selain itu juga ada tips seorang sniper yang mengalami kebutaan akibat terkena mortir ketika menjalankan misi di Irak. Kini dia melihat menggunakan beberapa kamera yang terhubung langsung ke saraf optiknya. Dan yang terakhir adalah Jim Dalton yang juga mantan angkatan laut, kehilangan kakinya ketika terjadi ledakan di Afghanistan. Kini RST memberikannya kaki yang baru, yang bahkan mampu berlari lebih cepat. Jimmy mengantarkan Ray ke ruangannya. Dia berjanji akan menceritakan semuanya, termasuk misi yang akan mereka jalankan. Beberapa waktu kemudian, ketika malam hari, Ray terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Mimpi itu membuatnya benar-benar marah, hingga tanpa sadar menghancurkan dinding kamarnya. Ray pun menuju ke fasilitas rehabilitasi untuk mencoba kekuatan tubuhnya. Karena samsak tidak mampu menahan kuatnya pukulan Ray, akhirnya dia menggunakan tiang beton untuk berlatih. Ternyata di sana juga ada Katie yang sedang berlatih bela diri. Selesai berlatih, mereka pun minum bersama. Tiba-tiba saja terdengar lantunan musik disco 70-an. Itu membuat ingatan Ray kembali ke saat terakhir di mana dia dan istrinya dibunuh. Katie mencoba menahan Ray dan memanggil tim medis, namun Ray menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja, hanya perlu menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Meski khawatir, tapi Emil benar-benar dibuat kagum dengan teknologi yang diciptakannya. Dengan menggunakan nanites, Ray mengakses jaringan Interpol untuk menemukan Martin X. Bahkan dia juga mengunduh tutorial mengendarai pesawat Gulfstream dan mampu mempelajarinya hanya dalam hitungan menit. Budapest, Hungaria, itulah tujuan Ray. Setibanya di sana, Ray mengakses database mobil otomatik, lalu dengan data GPS terkini, dia mengidentifikasi semua mobil di Budapest, yang mana ada sekitar 9.000 mobil. Dan akhirnya ditemukanlah Martin di dalam salah satu dari 5 mobil yang beriringan. Martin terlihat sangat cemas ketika kelompoknya memasuki terowongan. Tiba-tiba saja di depan mereka ada sebuah truk yang melaju dengan sembrono, sehingga terjadi kecelakaan dan menutup jalan. Kemudian Ray muncul langsung menembak mobil Martin. Meski sempat tertembak, tapi pria itu kembali bangkit setelah nanites menyembuhkan tubuhnya. Kali ini tidak ada satupun tembakan yang mempan terhadap Ray. Dia menghabisi seluruh anak buah Martin dengan brutal hingga meledakkan kaca mobil anti peluru. Martin yang sangat ketakutan berusaha menjelaskan bahwa ini semua adalah kekeliruan. Namun sepertinya ucapan itu sudah tidak terdengar lagi di telinga Ray. Akhirnya sebuah tembakan langsung membunuh Martin. Thanks for the advice.
Beberapa waktu kemudian, Ray menemui Katie, Tibbs, dan Jimmy di landasan udara Old Tokol. Ray menyadari bahwa membunuh Martin tidak akan mengubah apa-apa, karena walau bagaimanapun, Gina tidak mungkin hidup kembali. Tapi setidaknya itu bisa memuaskan rasa penasaran Ray. Dan kini, semuanya telah selesai. Sangat mengejutkan, Katie juga mengatakan hal yang serupa, bahwa dia telah selesai. Itu menimbulkan pertanyaan. Lalu dengan cepat, Tibbs memotong pembicaraan mereka, seolah-olah mengalihkan. Di gedung RST, Jimmy menemui Ray yang sedang di-recharge. Dia mengaktifkan sesuatu sehingga membuat Ray tidak bisa bergerak bahkan berbicara. Lalu Jimmy mengatakan tentang Gina yang sepertinya masih hidup dan Ray yang dimanfaatkan sebagai alat balas dendam. Itu benar-benar membuat Ray terkejut. Dengan sekuat tenaga dia mencoba melawan, tapi tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan dan akhirnya Ray dibuat pingsan. Nanites dalam tubuhnya disedot habis, lalu diisi dengan yang baru. Sangat mengejutkan, ternyata apa yang dikatakan oleh Jimmy adalah benar. Seluruh ingatan Ray hanyalah mimpi buruk yang direkayasa untuk membunuh mantan karyawan RST. Emil adalah dalang yang mengatur semua pembunuhan itu. Dan setiap kali berhasil membunuh, ingatan Ray akan dihapus, lalu diisi ingatan baru dengan skenario yang sama. Martin X adalah mantan karyawan RST, dan dia adalah target kelima yang berhasil dieksekusi. Selanjutnya adalah sahabat lama Emil, yaitu Nick Barris. Emil menjelaskan pembunuhan Nick adalah yang terakhir. Setelah ini dia akan memasarkan nanites dan penawar tertinggilah yang berhak mendapatkannya. Namun bagi Katie itu sama sekali tidak lebih baik dari yang sekarang. Teknologi Emil akan digunakan untuk membunuh banyak orang tak berdosa. Beberapa waktu kemudian, Ray terbangun. Emil dan Katie melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, menanyakan tentang ingatan Ray, menjelaskan tentang RST dan nanites, serta memperkenalkan Ray dengan Tibbs dan Jimmy. Pada malam harinya juga tidak jauh berbeda, Katie dengan sengaja berada di fasilitas rehabilitasi untuk berbincang dengan Ray. Semua dilakukan sesuai dengan skenario yang ditulis oleh Emil. Kali ini Ray menuju ke East Sussex, Inggris, di lokasi kediaman Eric Barris yang penuh dengan petugas keamanan seperti benteng. Dengan kelihayan kali ini Ray berpura-pura mati. Lalu ketika berada di dalam, dia mulai melancarkan aksinya menghabisi semua anak buah Nick. Sementara itu ternyata Nick sudah menyiapkan semuanya untuk menghadapi serangan tersebut. Dia memperkerjakan Wilfred Wiggins, seorang programmer jenius yang melegenda, yang ternyata program open source ciptaannya juga digunakan oleh Eric, programmer bawahan Emil. Itu benar-benar membuat Emil marah karena proyek miliaran dolarnya menggunakan program open source. Nick diberikan sebuah alat yang ternyata, menurut keterangan Eric, itu adalah EMP. Sayangnya ketika Ray tiba, tenaga pada EMP itu belum benar-benar terkumpul, sehingga dia mati tertembak. Tak lama kemudian, ketika Ray hendak kembali, tiba-tiba saja seluruh nanites dalam tubuhnya mati, diikuti dengan pemadaman listrik hampir di seluruh kota. Pemadaman tersebut juga mengakibatkan pusat kendali tidak bisa melacak keberadaan Ray. Beberapa waktu kemudian di ruangan bawah tanah di benteng Nick Barris, Ray dibangkitkan kembali oleh Wilfred. Pria itu menjelaskan kepada Ray bahwa dia diperbudak oleh Nick Barris untuk memusnahkan Ray. Namun dengan licik, Wilfred mengambil kesempatan menunggu Nick dihabisi, baru setelah itu bisa membebaskan diri. Ketika Ray mencoba mengumpulkan kesadaran dan mengingat kembali apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja terlintas ingatan saat istrinya dibunuh. Yang mana kali ini cukup aneh, satu pembunuh memiliki banyak wajah, termasuk Martin dan Nick. Di sini Wilfred mulai menyadari cara RST mengeksekusi mantan karyawannya yang dianggap berkhianat dan bukannya tidak mungkin. Orang selanjutnya adalah Wilfred. Ray pun memberikan beberapa tetes cairan nanites untuk diteliti. Karena Wilfred mengaku kekuatan supernya adalah coding, maka tentu memodifikasi program nanites bukanlah suatu masalah yang besar. Dengan mengikuti saran dari Wilfred, yaitu menggunakan mobil klasik dan ponsel agar tidak terlacak, Ray menuju ke kediaman Gina untuk mencari kebenaran. Beberapa waktu kemudian Ray tiba di rumah Gina. Dia mengungkapkan perasaan rindu yang teramat sangat. Kini Ray telah kembali pulang ke tempat yang seharusnya. Gina tidak mengerti dengan ucapan Ray karena menurutnya hubungan mereka telah berakhir sekitar 5 tahun yang lalu. Dan kini Gina telah memulai kehidupan baru bersama suami dan anak-anaknya. Itu membuat Ray benar-benar terkejut. Dia kembali mengenang masa-masa indah bersama Gina, namun tidak yakin apakah itu adalah kenangan yang sebenarnya ataukah rekayasa. Tiba-tiba saja sebuah kendaraan tempur menabrak mobil Ray hingga hancur. Ternyata itu adalah Jimmy dan Tibbs. Mereka berhasil menemukan lokasi Ray berkat Eric yang mengakses satelit. Ray langsung ditembak dengan peluru
yang mampu melumpuhkan nanites. Itu sempat membuat lengan Rey tak bisa digerakkan ketika peluru menancap di bahu kirinya. Terjadi aksi kejar-kejaran. Kali ini Tips menggunakan drone yang berfungsi sebagai mata untuk mengarahkan Jimmy sekaligus memantau pergerakan Rey. Kerjasama yang apik di antara dua mantan prajurit itu membuat Rey benar-benar kerepotan. Jimmy yang berhasil mencegat langsung diterjang, bahkan Rey membiarkan mereka berdua dilindas sebuah truk hingga membuat kaki mekanik Jimmy hancur. Sayangnya Rey tidak menyadari kedatangan Tips, dan akhirnya pria itu pun berhasil dilumpuhkan. Di RST setelah berhasil menangkap Rey, Emil harus merencanakan satu pembunuhan lagi, dan kali ini targetnya adalah Wilfred. Pria itu telah mengetahui banyak hal tentang Rey dan teknologi nanites, oleh karena itu, kali ini Katie yang dikirimkan sebagai eksekutor. Sayangnya wanita itu tidak bisa menolak perintah tersebut, karena Emil mempunyai kendali atas respirator Katie, sehingga jika menolak, maka Emil akan membuat Katie tak bisa bernafas. Beberapa waktu kemudian, Emil memasuki mimpi Rey. Dia mengakui serta menunjukkan cara kerja mimpi buruk yang selalu ditanamkan sebagai sekilas ingatan tentang masa lalu, agar Rey bisa menjadi mesin pembunuh dengan motif balas dendam. Rey yang merasa sangat marah, yakin bahwa ini tidak akan bertahan selamanya. Dan ketika itu selesai, Rey bersumpah akan memburu dan menghabisi Emil Harding. Katie kembali dan melaporkan bahwa dirinya gagal melakukan eksekusi karena Eric ceroboh dalam melacak Wilfred. Akhirnya mau tidak mau, Emil harus kembali menggunakan Rey. Dia memerintahkan Eric untuk mempersiapkan semuanya, termasuk menentukan target baru, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Wilfred Wiggins. Ternyata laporan Katie hanyalah sebuah tipuan untuk memperdaya Emil agar mempersiapkan Rey. Katie memasuki simulasi mimpi dan memberikan akses kepada Wilfred yang telah menunggu di basement di dalam minivan. Pertempuran antar dua programmer handal pun terjadi, namun Eric tidak bisa melakukan apapun untuk menahan Wilfred karena Wilfred lah yang menciptakan kode-kode itu. Jika kau ingin mengalahkan raja, pastikan kau harus menang. Itulah yang dikatakan Wilfred setelah berhasil memperdaya Eric dengan membiarkannya menang dalam kepalsuan. Karena setelah Eric merasa lega, dia menemukan Rey telah bangkit dari tidurnya. Menyadari masalah tersebut, Emil langsung memerintahkan Jimmy dan Tips bersiap dengan peralatan tempurnya. Bahkan kali ini dia mengizinkan untuk membunuh Rey jika memang diperlukan. Emil berhasil menerobos ruang simulator. Dengan tangan mekanik, tentunya mudah bagi Emil melempar Katie dan menonaktifkan respiratornya. Untungnya alat itu telah dimodifikasi oleh Wilfred. Katie langsung melepaskan smoke grenade untuk melumpuhkan Emil. Kemudian wanita itu pun menuju ke ruangan server karena Wilfred memintanya untuk menghapus semua data. Namun, Katie tidak mengikuti arahan Wilfred. Bagi wanita itu, cara klasik lebih mudah dan cepat. Sementara itu, Rey yang sedang memburu Emil untuk menyelesaikan urusannya kembali dihadang oleh Jimmy Dalton. Tapi kali ini penampilannya agak berbeda karena pria itu menggunakan dua lengan mekanik. Ini bukanlah pertarungan yang mudah. Jimmy cukup mahir dalam mengendalikan dua lengan mekaniknya yang panjang karena benda itu langsung terhubung dengan tulang belakangnya. Akhirnya mau tidak mau, Rey harus menerima serangan Jimmy. Dengan begitu dia bisa melakukan serangan balasan dan langsung menerjang Jimmy hingga mereka berdua jatuh ke atas elevator. Tidak sampai di situ, tak lama kemudian Tips juga ikut bergabung, menjadikan pertarungan itu tidak seimbang. Demi membunuh Rey, Jimmy tidak segan-segan untuk mengorbankan rekannya. Dia berusaha memutuskan kawat elevator, namun dengan cepat Rey kembali bangkit, meningkatkan kinerja nanites-nya untuk mengalahkan Jimmy dengan satu pukulan keras. Dan akhirnya mereka berdua pun jatuh menghantam daratan. Dengan 50% sisa tenaga nanites-nya, Rey pun berusaha membunuh Emil. Setelah menerima satu ledakan grenade launcher, Rey sama sekali tidak memberikan jeda. Dia langsung memompa nanites-nya untuk memulihkan tubuh serta menangkap sebutir peluru lagi. Kini tenaga nanites sudah benar-benar habis. Itu membuat Rey menjadi seorang manusia biasa, namun itu sudah lebih dari cukup. Ketika Emil mendekat, Rey langsung melepaskan peluru yang digenggam hingga akhirnya benda itu meledak, menghancurkan Rey dan juga Emil.
Film pun ditutup dengan menampilkan Ray yang terbangun di sebuah van. Wilfred sangat bersyukur karena Ray masih mengingat semuanya. Kini nanites yang ada di dalam tubuh Ray telah dimodifikasi, sehingga tidak perlu lagi melakukan pengisian daya. Dan tentu, kekuatannya juga telah ditingkatkan. Kemudian Ray menemui Katie, dia menolak permintaan maaf dari wanita itu, karena setiap orang memiliki masa lalu, dan seperti yang dikatakan oleh Emil Harting, baik atau buruknya masa lalu tidak akan menentukan siapa dirimu di masa depan, karena manusia bisa memilih jalannya sendiri. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan sambil menemukan tujuan baru. Bagaimanakah kelanjutan petualangan Ray si Bloodshot, Katie, dan Wilfred? Dan tamat. Valiant Comics, buat yang belum pernah mendengar namanya, ini adalah salah satu penerbit buku komik sama halnya seperti Marvel dan juga DC. Didirikan pada tahun 1989 oleh mantan pemimpin redaksi Marvel Comics yaitu Jim Shooter bersama dengan Steven Massarsky. Pada tahun 1994, perusahaan tersebut dijual kepada perusahaan video game Acclaim Entertainment. Lalu setelah bangkrut di 2004, Valiant dimulai kembali sebagai bagian dari Valiant Entertainment oleh pengusaha Dinesh Shamdasani dan Jason Kotari pada tahun 2005. Beberapa superhero yang terkenal dari Valiant Comic antara lain adalah XO Manowar, Ninjak, Solar, Harbinger, Bloodshot, dan masih banyak lagi. Di tahun 2015, Valiant mengumumkan bahwa mereka telah bermitra dengan Sony Pictures untuk memproduksi 5 film berdasarkan komik Bloodshot dan Harbinger. Nah, Bloodshot ini dimaksudkan untuk menjadi film pertama dari Valiant Comics Cinematic Universe. Adalah seorang prajurit super yang kejam, tapi bersifat heroik dengan nanites dalam darahnya yang memberikan kemampuan super, seperti kekuatan dan kecepatan, kemampuan penyembuhan atau regenerasi, kemampuan mengubah bentuk, dan kemampuan berkomunikasi dengan mesin. Seperti yang kita tahu, Bloodshot diciptakan oleh organisasi rahasia milik pemerintah, jika di komik itu namanya PRS, Project Rising Spirit. Namun nasib si Bloodshot ini sama-sama kehilangan ingatan dan ditanamkan ingatan palsu oleh PRS untuk memanipulasi dan memotivasinya. Terus masa lalunya gimana, Bang? Perusahaan Valiant ini kan sudah berapa kali mengalami pasang surut. Itu membuat karakter Bloodshot mengalami beberapa kali remake. Pada era Valiant Comics tahun 1991 sampai dengan 1996, diceritakan Bloodshot adalah seorang mafia dan pembunuh bayaran yang kejam bernama Angelo Mortali. Di era komik Acclaim 1996 sampai dengan 2002, Bloodshot atau Angelo Mortali adalah identitas penyamaran dari seorang agen Domestic Operation Authority atau DOA bernama Raymond Garrison. Hingga era Valiant Entertainment tahun 2012 sampai dengan sekarang, si Bloodshot ini tidak punya identitas, tapi yang paling melekat dari ingatannya adalah dia seorang prajurit profesional bernama Raymond Garrison yang berjuang melindungi keluarganya. Selain itu juga ada Bloodshot hasil pengembangan karakter komik pertama oleh Jim Shooter bernama Ray. Ceritanya di abad ke-41, Ray adalah penjaga roh Jepang, diperintahkan oleh robot yang disebut dengan Grandmother. Ya, intinya banyak versi karakter Bloodshot, mungkin itulah yang menjadi alasan mengapa Bloodshot-nya Vin Diesel tidak diceritakan masa lalunya. Tapi menurut saya pribadi, di sini Ray adalah seorang prajurit yang gila perang. Dia tewas ketika berhadapan dengan pemimpin teroris akibat tertembak, seperti di awal film. Dan dari ingatan tersebut, dibangunlah dunia simulasi yang baru oleh RST. Dikenal juga dengan sebutan Siot, adalah ras manusia super yang berevolusi dengan kekuatan psionik. Yang terkuat di antara mereka adalah Toyo Harada, seorang pengusaha Jepang yang menjalankan Harbinger Foundation. Yayasan ini merekrut dan melatih Harbinger sebagai bagian dari tentara pribadi Harada. Beberapa meyakini bahwa Toyo Harada adalah seorang penjahat. Ini juga diyakini oleh Peter Stanchek, satu-satunya Harbinger yang memiliki kekuatan setara Toyo Harada, yaitu kemampuan psikis. Stanchek juga dikenal dengan nama Sting. Dia adalah pemimpin kelompok Harbinger muda yang disebut Renegades. Dalam Renegades ada Charlene Dupree yang memiliki kekuatan api. Lalu ada Fate Herbert yang bisa terbang, John Torkelson, raksasa super kuat, dan juga Chris Hathaway. Cewek yang satu ini hanya manusia biasa, tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kembali ke story film, ada yang bikin penasaran nih. Di bagian paling akhir film, ketika menuju ke matahari terbenam, Wilfred mengungkapkan ini terlalu sempurna. Kalian yakin ini bukan? Langsung dipotong sama credit scene. Jika didengar-dengar lagi, dia seperti ingin mengatakan bahwa ini terlalu indah untuk dunia nyata. Mungkinkah ini simulasi?
Oke, di satu sisi ini cocok dengan Wilfred yang lebih banyak bercanda di sepanjang film. Ya, mungkin itu adalah ciri khasnya yang mendatangkan sisi jenaka dari film action yang cukup seru dan menegangkan ini. Namun di sisi lain, saya juga berpikir, kemungkinan Ray hancur lebur menjadi abu, lalu dibangkitkan kembali oleh RST dalam dunia simulasi dan dimasukkan juga Katie dan Wilfred di sana untuk mencocokkan ingatan tersebut dengan peristiwa terakhir sebelum Ray meledak. Atau kemungkinan yang ketiga, Ray, Katie, dan Wilfred ditangkap dan dihubungkan dalam satu dunia atau realitas simulasi karena musuh melihat mereka bertiga sebagai sebuah tim yang hebat. Ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Katanya Om Finn bakal tampil lagi sebagai Ray Garrison. Pasti bakalan seru nih. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!